Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabatku tercinta GP Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke di seluruh pelosok tanah air. Ini adalah lanjutan pengerjaan di sirkuit MotoGP Mandalika. Ini tepatnya di depan sirkuit ya. Jadi ini jalan provinsi yang semula kemarin ketika sebelum gelaran balapan MotoGP juga dikerjakan, namun belum semuanya selesai. Nah, saat ini terus dilanjutkan untuk pengerjaannya. Baik, terima kasih sahabat sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat semua mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Terima kasih. Baik sahabat, sedikit informasi bagi sahabat semua. Barangkali belum ada yang mengetahui bahwa gelaran balapan MotoGP di Mandalika kemarin tahun 2022 sekarang ya, meraup keuntungan di luar dugaan ya. Jadi keuntungan yang didapat setelah balapan MotoGP bagi perekonomian Indonesia cukup besar sekali ya. Seperti dikutip dari Antara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, Sandiaga Uno, menyebutkan bahwa penyelenggaraan MotoGP 2022 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat telah memberikan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia ya sebesar 4,5 triliun rupiah. Wow. Jadi jumlah ini di luar angka 700 hingga 800 miliar yang kita perkirakan, ujar dia ya dalam weekly press briefing yang dipantau secara virtual di Jakarta Senin. Jadi targetnya 700 sampai 800 miliar ya sahabat, namun menurutnya kemarin sampai 4,5 triliun rupiah. Jadi cukup besar sekali dan menjanjikan sekali ya. Mudah-mudahan nanti tahun 2023 akan lebih besar lagi, seperti melebihi apa yang didapat di gelaran balapan MotoGP tahun 2022 sekarang. Lebih lanjut, Menparekraf juga menyatakan kontribusi ajang MotoGP terhadap kenaikan pendapatan domestik regional bruto atau PDRB ya NTB sebesar 1,46% secara tahunan, dengan peningkatan di sektor makanan dan minuman sebesar 1,04%, serta transportasi dan pergudangan 0,74%. Untuk pertumbuhan ekonomi di NTB triwulan 1 tahun 2022 sebesar 7,76%, sementara pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional di angka 5,01%. Begitu menurut Sandiaga Uno. Ajang tersebut juga mendorong sahabat untuk peningkatan jumlah penumpang ke NTB yang sangat signifikan ya, karena memang banyak sekali peminat-peminat atau juga turis-turis baik domestik maupun turis asing yang datang ke NTB untuk menyaksikan gelaran balapan MotoGP, yaitu melalui angkutan udara sebesar 94,81% dan angkutan laut 74,91%. Dalam kesempatan itu Sandiaga Uno, menurut saya maksud saya Sandiaga Uno ya, Sandiaga Uno juga turut menyampaikan bahwa hasil survei dampak ajang MotoGP terhadap pelaku usaha. Yang pertama, pelaku usaha mengalami peningkatan sebanyak 41% selama lomba balap sepeda motor internasional tersebut, dengan 23% diantaranya adalah berasal dari luar NTB. Kemudian yang kedua, 59% pelaku usaha mendapatkan fasilitasi pelaksanaan MotoGP dan paling banyak memperoleh bantuan dari pemerintah ya sebesar 40,5% ya. Kemudian juga survei mencatatkan pula bahwa 46% pelaku usaha merupakan usaha rumah tangga. Nah, ini banyak ibu-ibu, emak-emak ya, teteh-teteh, mbak-mbak, UMKM. Saat penyelenggaraan balap MotoGP 2022, sebut dia produk ekonomi kreatif yang paling laku ialah kuliner sebesar 50,43%.
Jadi makanan ya cukup tinggi ya untuk peningkatannya di sektor usaha kuliner sampai 50,43%. Ternyata doyan makan juga ya. Kemudian di Kria 19,31% dan di fashion 15,96%, mungkin termasuk yang belanja di toko ya, membeli baju, celana dan pakaian dan sebagainya. Dan kemudian juga yang lain-lainnya ada 14,8%. Nah, pelaku usaha tersebut ya tercatat pula mengalami pergeseran ya pendapatan mulai dari 5 sampai 50 juta. Jadi ini yang UMKM rasakan. Nah, seperti itulah sahabat. Dan mudah-mudahan nanti ketika gelaran balapan MotoGP tahun 2023 nanti akan lebih meningkat lagi dari apa yang telah saya sebutkan barusan ya. Dan mudah-mudahan informasinya itu benar adanya dan tidak mengada-ada. Dan mudah-mudahan dampak positif yang dirasakan ya khususnya langsung bagi warga NTB ya. Terutama yang berada di Pujut ya, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan ya umumnya lah bagi kita semua warga Indonesia baik dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan bisa mendapatkan atau merasakan dampak positif terutama bagi perekonomian ya. Nah, seperti itulah sahabat-sahabat ya keuntungan yang diraup pada gelaran balapan MotoGP kemarin di sirkuit kebanggaan kita yaitu Pertamina Mandalika International Street Circuit. Belum lagi mungkin besok ada GP World Challenge Asia ya, yang pembalapnya ada pembalap legendaris MotoGP ya yang sudah pensiun. Siapa lagi kalau bukan PR46 atau Valentino Rossi 46 ya, mudah-mudahan saja besok akan terlaksana ya. Dan kemudian juga untuk balapan tahun 2023 ini ada kemungkinan untuk seri pembuka digelar di sirkuit Mandalika. Baru rumor ini ya, baru rumor. Karena biasanya dibuka di sirkuit Losail Qatar. Nah, sementara ini sirkuit Losail Qatar ini sedang melakukan renovasi besar-besaran terutama di area pedok. Jadi tidak memungkinkan untuk menggelar seri pembuka di Losail Qatar ya. Jadi mudah-mudahan saja nanti untuk tahun 2023 ya untuk seri pembuka bisa digelar di sirkuit Mandalika. Dan insya Allah nanti sirkuit ini akan ya mudah-mudahan 100% selesai lah ya. Walaupun kita ketahui bahwa kemarin gelaran balapan MotoGP masih seperti ini, belum selesai semua ya. Kalau trek kita tahu sudah siap dan sudah selesai, walaupun memang kemarin dilakukan pengaspalan ulang dari tikungan 15 hingga tikungan ke-5 ya. Nah, untuk fasilitas-fasilitas pendukungnya seperti jalan yang depan sirkuit ya, jalan jalan provinsi terus dilakukan pengerjaan. Kemudian juga mungkin ada sebagian hotel-hotel, pembangunan hotel-hotel ya untuk nanti fasilitas penunjang. Dan banyak lagi yang dilakukan pengerjaannya. Kemudian juga di area dalam sirkuit juga masih belum beres semua. Dan seiring dengan berjalannya waktu untuk menghadapi tahun 2023 nanti gelaran balapan MotoGP mudah-mudahan secara bertahap ya sirkuit Mandalika ini akan mengalami perubahan peningkatan untuk tahap hasil pengerjaannya. Baik, terima kasih sahabat, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan di dalam isi narasi ini atau informasi yang saya berikan. Untuk itu apabila sahabat-sahabat ada yang mengetahui lebih lanjut ya ataupun juga ada kesalahan, jikalau ingin membenarkan atau meralat ya silahkan ditulis saja di kolom komentar dengan senang hati ya. Dan demikianlah informasi dan juga video yang saya berikan dan yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya Andri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been flying from town to town, from London to Taiwan.
I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.